Jadi sekarang saatnya untuk presentasi dari setiap kelompok. Mungkin juga tidak akan semuanya bisa punya kesempatan presentasi karena keterbatasan waktu. Nah, maka sekarang saya persilahkan dulu kelompok, berapa kelompok Pak Eko tadi? 4 kelompok. Kita mulai dari kelompok 4 dulu, silahkan. Ya, ini saya menyampaikan hasil diskusi tadi dari beberapa teman-teman. Dari pertanyaan pertama ini tentang narasi. Jadi simpulan dari teman-teman itu memang narasi itu memang sangatlah penting dalam pembelajaran. Karena dalam narasi tersebut itu ada cerita yang ingin disampaikan dalam pembelajaran dan dibagikan, dan nantinya dalam narasi tersebut bisa menjadi acuan dalam pembelajaran. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu mengenai simbol. Menurut teman-teman sendiri di simbol itu memang penting, memang ada, dan simbol itu dilihat dan diyakini. Bahkan tadi kata Pak Wisnu bisa membuat anak menjadi lebih baik. Itu. Kemudian yang ketiga sendiri, guru merupakan aktor dan narator. Semua setuju bahwa guru itu merupakan aktor dan narator, karena guru sendiri membawa pada sebuah realita, dan disadari juga bahwa pada saat di kelas juga guru merupakan aktor dan narator, jadi pencerita sekaligus pemeran, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adri. Dari kelompoknya Pak Karol, ada yang mau menambahkan nggak? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang kedua dari kelompok 2, kelompok Cupuwatu, silahkan. Terima kasih Pak Windu yang waktu yang diberikan kepada kami yang di Cupuwatu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi terkait ketiga hal yang ditanyakan. Yang pertama, apakah narasi yang dibuat oleh guru mampu membawa anak dan orang tua pada proses yang sudah dirancang oleh guru. Dari hasil diskusi kami tadi, narasi yang sudah kami rancang di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini sudah mampu membawa anak dalam proses yang sudah kami rancang. Kalau untuk anak. Tetapi kalau untuk orang tua, kami belum dapat memastikan apakah narasi yang sudah kami rancang tersebut bisa juga membawa mereka ke dalam proses yang telah kami rencanakan. Karena di SMP kan sudah tidak fokus semua orang tua ikut di dalam kegiatan pembelajaran anak. Jadi kalau di orang tua kami tidak yakin apakah mereka atau narasi yang kami buat itu mampu membawa orang tua ke dalam proses kami. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang bisa menjadi pengingat bagi anak sehingga termotivasi untuk melakukan pengulangan dan akhirnya menjadi pembiasaan. Di sekolah kita, di semua unit itu ada sebuah simbol yang dibuat. Jadi kalau menurut kami, simbol inilah yang menjadi daya pengingat untuk anak. Jika kita dapat menarasikan simbol yang telah kita pilih itu semaksimal mungkin dan dapat menyampaikan ke anak semaksimal mungkin sehingga anak juga paham dan mengingat karakter simbol yang kita buat, maka anak pun akan selalu mengingat simbol tersebut dan karakter-karakter yang ada di dalamnya, dan akhirnya mereka juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh karakter dari simbol yang mereka pilih, sehingga itu bisa menjadi suatu pembiasaan. Misal contohnya seperti kami di kelas 9 itu mengambil bolang. Nah, si bolang itu kan dia cinta lingkungan. Nah, di situ kami sangat menekankan karakter cinta lingkungan itu, sehingga di dalam setiap kegiatan anak-anak kami berharap bahwa
mereka akan melakukan suatu pembiasaan untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar mereka. Contoh yang paling sederhana adalah mengurangi sampah plastik. Nah, itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan mereka untuk pembiasaan sehari-harinya. Itu untuk yang pengingat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru adalah narator sekaligus aktor. Dalam posisi itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar mampu menarik perhatian saat berelasi dengan anak dalam proses pembelajaran? Menurut kami, guru itu harus mampu menjadi role model bagi anak, kaya akan ide, hingga saat menyampaikan narasi kepada anak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, sehingga mampu menarik anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan menurut kami, guru juga harus menjadi sesuatu yang disukai anak. Karena jika guru itu sudah disukai anak, maka setiap kegiatan pembelajaran yang kita ajak, anak itu pasti akan mau mengikutinya. Nah, tetapi banyak kita lihat kejadian bahwa kegiatan PJJ ini, anak itu sudah mulai bosan untuk mengikutinya. Nah, di sini yang kita sebagai guru juga harus introspeksi diri. Kenapa kok anak itu sudah mulai bosan? Jangan-jangan bukan masalah di anaknya, tetapi masalah di kita gurunya sendiri juga. Itu Pak Windu yang bisa kami sampaikan dari Cukuwatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Alam mewakili teman-teman di Cukuwatu ya. Beberapa pendapatnya saya kira menginspirasi kita semua dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Terima kasih Bu Alam. Selanjutnya kita bergeser ke Kuwera. Silahkan teman-teman yang di Kuwera, Bu Paulina atau Bu Maria, silahkan. Di unmute dulu Bu. Pak, yang di Kuwera tadi sudah masuk ke grup. Oh sudah loh, Ya, grupnya siapa? Dengan Pak Karol. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk ke kelompok Bu Paula, silakan. Jadi tadi sebenarnya yang kita bicarakan tadi baru sampai ke nomor 2, itu pun belum selesai. Jadi bagaimana yang pertama itu tentang bagaimana narasi itu bisa menghantar orang tua. Saya kira semuanya setuju itu bisa menghantar, dan juga membuatnya itu memang susah. Lalu butuh bantuan juga dari teman-teman untuk bisa belajar bersama, membantu supaya bisa membuat narasi. Saya kira juga ini ada proses belajar di sana. Itu yang paling saya kira paling penting adalah bahwa kita semua belajar untuk menyadari betapa pentingnya narasi itu, dan juga menyadari juga bahwa narasi itu sebagai sesuatu istilahnya gerbang pembuka bagi orang tua dan juga anak. Lalu dalam rangka pembiasaan memang terjadi hal yang berbeda-beda. Ada yang pembiasaan itu dinarasikan, ada yang pembiasaan itu sudah dinarasikan di awal itu. Karena memang kalau berbicara soal pembiasaan, di TK sendiri punya kegiatan pembiasaan. Jadi ada 3 kegiatan utama, proyek, kegiatan rutin, dan kegiatan pembiasaan. Lalu di SMP tadi juga ada kegiatan pembiasaan seperti mencintai lingkungan seperti apa. Lalu di SD juga ada pembiasaan tentang mengurangi sampah plastik, dan semuanya itu dilakukan itu di awal tahun pembelajaran ya. Jadi tidak ada istilahnya narasi tersendiri untuk pembiasaan, narasi tersendiri untuk kegiatan rutin. Saya kira juga tidak ada. Mungkin itu rata untuk semuanya, tetapi paling tidak mengingatkan di pagi hari seperti yang dilakukan oleh Bu Dila tadi, mengingatkan di pagi hari untuk kegiatan-kegiatannya apa, bagaimana apa yang ingin dilakukan, misalnya tepuk, menyemangati dan sebagainya itu. Lalu kegiatan yang lain seperti misalnya di SMP itu tentang bagaimana merawat lingkungannya, lalu di SD juga bagaimana mengurangi sampah plastik. Saya kira semuanya sama, kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaan yang ketiga belum sampai gitu. Oke Bu Gita, terima kasih untuk
mewakili kelompok yang dari tempatnya Bu Paula. Selanjutnya nih kelompoknya Pak Andi, silakan. Bu Chandra ya, silakan. Oke. Kalau dari kelompok kita tadi itu menyimpulkan secara bersama bahwa narasi memang dirasakan sangat membantu dalam memahami kegiatan atau ya pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya kalau di SD memang ada beberapa orang tua yang meminta clue kegiatannya apa, ada yang juga bingung maksudnya dari narasi itu apa, tetapi sebagian besar itu sudah bisa menerima dan sangat merasa terbantu. Di SMP pun begitu, bahkan ada yang memberikan apresiasi bahwa konsep PBJL-nya terlihat bagus dari ya narasi yang sudah diterima gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua itu tentang pembelajaran atau narasi memberikan sesuatu yang dapat diingat atau diulang ataukah menjadi pembiasaan gitu ya tadi. Nah, di kelompok kita, di kelompok kami Pak Windu, itu ada pembiasaan-pembiasaan yang sudah terlihat seperti anak-anak teman Garuda itu bangun pagi, lalu ikon Garuda sendiri yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik itu juga menjadi inspirasi teman-teman Garuda. Juga menghadirkan sosok Garuda baru yang peduli pada lingkungan. Kalau di SMP itu lebih pada pembiasaan seperti ikatan ke diri dan keluarga, ikatan dengan sahabat atau teman-teman, dengan guru, itu diperlihatkan dengan bonding meskipun kami tidak kenal satu sama lain, belum pernah bertemu hanya via Zoom atau Google Meet gitu, tapi kami sudah merasa seperti keluarga baru. Yaitu kalau misalnya ada yang ulang tahun ya kami ucapkan, kami doakan bersama. Lalu kalau ada yang sakit juga kita doakan bersama. Seperti itu Pak Windu, Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Chandra dari kelompok yang didampingi Pak Andi tadi. Oke, baik teman-teman, karena keterbatasan waktu, apakah masih ada yang belum? Oh, kelompoknya Suster Ika, silahkan. Ya, dari kelompok kami tadi masuk ke proses pembelajaran, di mana di dalam narasi itu terdapat alur yang runtut, di mana proses pembelajaran itu akan berjalan. Lalu tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu juga terdapat di narasi. Lalu untuk nomor 2 itu mengenai apa tadi? Pengingat Bu, pengingat yang menjadi pembiasaan. Oke, pengingat sebagai pembiasaan itu adanya sebelum anak itu tidak hanya diberikan tugas, tetapi penanaman konsep, lalu adanya konsistensi dalam proses pembelajaran. Atau mungkin ada yang bisa bantu melengkapi dari nomor 2 ini, teman-teman kelompok Suster Ika? Silakan. Silakan. Bu, ini yang ada di kelompoknya ini Bu Vega mungkin bisa bantu. Atau Pak Mul. Bisa bantu Pak Mul, Bu Vega. Bu Sisil juga ya? Ya. Oke. Apakah bisa bantu menambahkan? Silakan. Di-unmute Bu Sisil. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan Halo. Bu. Silakan Bu. Nomor 2 itu dalam proses pembelajaran hal apa saja yang bisa jadi
mengingat bagi anak sehingga motivasi untuk melakukan pengulangan, J. Ya. Halo? Iya, Bu. Kalau mbaknya bahwa untuk guru itu agar menyampaikan pada anak apa yang diberikan agar anak bisa menjadi pembiasaan. Ini kalau di TK ya Pak, saya seperti tadi tidak saya tulis, jadi saya melengkapi saja. Kalau TK itu setiap awal proyek itu ada pembiasaan, jadi biasa itu tuh tidak hanya berhenti menyampaikan pembiasaan, tapi juga memberikan amatan pada orang tua bahwa anak itu melakukan setiap hari tidak pembiasaan itu, dan itu nanti pada akhir proyek itu amatan itu akan dikirim kepada guru kelasnya. Jadi anak itu bukan tidak pembiasaan itu tampak pada akhir dari proyek amatan yang diberikan itu orang tua menyampaikan pada guru kelas. Jadi pembiasaan itu bisa terulang terus dengan proyek PJJ selanjutnya. Misalkan tidak terlampaui, ini pembiasaan ini bisa dilakukan lagi pada PJJ selanjutnya. Jadi ini bisa diulang-ulang lagi. Begitu Pak Windu bagi melengkapinya saya untuk kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisil ya dari kelompoknya Suster Ika. Oke, untuk yang nomor 3 apakah sudah sempat dibahas? Sudah Pak. Oh ya, silakan mau membahas juga yang nomor 3. Yang nomor 3, Bu Pelis atau Bu Vega, silakan. Ada Bu Ella juga, ada Oh ya, Bu Tina. Ella. Bu Ella silakan perlihatkan diri. Mana? Bu Pelis, Bu Vega, Bu Ella, sama siapa, Suster? Oh, Bu Iya Ella. Pak Windu, Pak Windu aku. Silakan Bu Ella. Halo. Saya dengar suara saya dengan jelas kah? Suaranya kedengaran, Oke. gambarnya yang nggak kelihatan. Ini soalnya di rumah baru rusuh, jadi saya tidak memberikan gambar ya. Mohon maaf. Oh ya. Oke, silakan. Ya, jadi untuk yang nomor 3 itu tadi memang guru itu menjadi aktor dan narator, betul nggih? Ya. Ya, jadi menurut kami setuju dengan itu karena selain kita memberikan narasi, kami juga perlu memberikan contoh-contoh. Kemudian mungkin tadi ada yang misalnya kalau menyanyi itu nyanyi ya nanti harus pakai gaya, kita nggak perlu malu karena memang itu juga ingin membuka rasa percaya diri pada anak. Kemudian ketika nanti kita ada proyek, misalnya proyek menanam, kita juga bukan hanya meminta untuk meminta untuk kamu harus menanam, tapi kita juga memberi contoh bagaimana caranya, terus dari membuat lahan, membuat pupuk, dan nanti kita bisa meraih hasilnya. Begitu Pak Windu. Jadi Baik, untuk terima yang kasih. ketiga begitu. Terima kasih Bu Ella. Jadi intinya kita tidak hanya menulis dan anak yang melakukan, tapi kita juga melakukan sebagai guru ya. Iya. Oke, terima kasih. Dan terakhir sekarang untuk Budian, kelompoknya Budian yang kedua, silahkan Budian. Ya, dari kesimpulan kelompok kami untuk nomor 1, Tapi ini lah UTED. narasi menjadi hal penting dalam proses pengkondisian anak. Baik Katanya nggak kelihatan, Pak. suara, gambar maupun video. Iya. Pembiasaan akan disondingkan dalam berbagai narasi atau simbol. Itu nomor 1.
ada nomor 2, pembiasaan diskusi pagi hari. Sangat penting buat pembelajaran, mengawali pembelajaran untuk hari itu juga. Untuk berjalannya dengan cukup baik, agar cukup baik pembelajaran berjalan, agar anak termotivasi dengan pembelajaran yang sudah diberikan dengan narasi di awal tadi. Kok di mute itu? Ya. Pak, kok di mute itu speakernya, Pak? Nggak kedengeran, malah di mute. Ya, oke. Enggak ya. Terus yang nomor 3? Yang nomor 3, sebagai guru yang baik dalam proses pembelajaran, guru harus aktif, kreatif, dan greateh. Mencari pola pembelajaran yang tepat, cara penyampaiannya yang baik untuk anak, sopan, meskipun anak harus sopan. Mencari cara yang tepat untuk menarik perhatian anak untuk belajar terus dan agar mau mencari yang baru. Udah, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Janu. Ya, saya memberi kesempatan 1 menit kalau ada yang mau berpendapat, silahkan. Tidak ada, kita sudah hampir 15 menit lebihnya dari jam 10. Kalau tidak ada, prosesnya akan segera kita akhiri, tapi sebelumnya saya memberi beberapa catatan penting, nanti teman-teman lab bisa menambahkan. Yang pertama dari diskusi kita ini tadi, bahwa keteladanan itu sangat penting dan membantu proses imitasi bagi anak. Kemudian guru juga dipersilahkan atau disarankan untuk melakukan proses imitasi dari apapun yang bisa digunakan untuk membantu anak memahami apa yang mau diberikan dalam berdinamika pembelajaran bersama anak. Kemudian yang kedua, narasi disadari bersama sebagai sesuatu yang sangat penting untuk mengantarkan proses pembelajaran yang dilakukan bersama anak dan juga bersama orang tua. Memang ada catatan tadi di SMP itu disampaikan tidak semua orang tua mengikuti proses dengan berbagai macam alasan, ya. Maka yang orang tua itu belum terdeteksi bahwa itu membantu, meskipun ada beberapa orang tua yang sudah memberikan pendapat bahwa sangat membantu. Kalau yang di TK dan SD tadi dikatakan sangat membantu. Kemudian proses untuk pengingat, ya, itu terjadi antara lain pada simbol, kemudian pada narasi yang diberikan di awal proses, dan juga tadi yang mengatakan bahwa pengingat itu dilakukan setiap saat dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama. Kemudian yang ketiga, tadi meskipun belum semuanya sampai pada bahasan ini, tapi tadi beberapa sepakat bahwa guru adalah sekaligus aktor, sekaligus narator. Artinya guru masuk dalam frame video yang dibuat bersama dengan anak, bukan menjadi penonton apalagi kritikus, ya. Jadi menjadi aktor sekaligus narator. Bahwa kemudian ada refleksi atas apa yang dilakukan, itu yang harus selalu dibuat. Oke, saya kira kesimpulan saya dari diskusi kita pagi ini itu, saya kira teman-teman dari lab mungkin ada yang mau menambahkan. Pak Karo, silakan. Saya menambahkan sedikit bahwa profisiat bagi teman-teman yang pada pagi hari ini menyadari bahwa
Anda adalah aktor dan narator yang membawakan narasi yang akhirnya ditiru oleh anak. Selamat berproses dengan narasi dan selamat menjadi aktor dan menjadi narator dalam proses belajar bersama dengan anak-anak. Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Karol untuk penguatannya, mengingatkan kesadaran kita bahwa kita adalah aktor sekaligus narator dan bukan hanya penonton, apalagi sekedar kritikus ya. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih atas segala proses yang telah kita jalani selama kurang lebih 2 jam ya. Kita mulai jam 10 lebih sedikit, jam 8 lebih sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat dari yang kita pelajari bersama pagi hari ini, terutama dalam membantu kita berproses bersama dengan anak-anak. Kesadaran akan pentingnya narasi, kesadaran akan posisi kita sebagai aktor dan narator, itu menjadi penguat kita untuk selalu termotivasi mendampingi anak dengan lebih baik dan semakin baik lagi. Sekali lagi terima kasih, kita tepuk tangan bersama. Yo, paling ora gerakan itu. Nah, rakyatan ora krungu ora apa-apa. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Eko akan memberikan, sudah keluar Bu Ella. Kekacauannya sudah berakhir Bu Ella. Kita akan mendapat kiriman Google Form dari Pak Eko untuk diisi oleh teman-teman. Jadi silakan diisi dengan apa adanya sesuai proses yang selama ini dijalani oleh teman-teman. Ya, Google Form tidak akan diisi saat ini. Nanti Pak Eko akan memberikan waktu paling lambat dikirimkan kapan, dan dimohon sebelum jam 3 sore sudah bisa dikirimkan. Ya, jadi ada waktu yang cukup longgar. Ada 8 pertanyaan di sana, silahkan untuk dicermati lalu diisi dan kemudian dikirimkan sebelum jam 3. Baik, sekali lagi terima kasih untuk proses kita sepanjang hari ini. Dari saya yang memandu teman-teman, kalau ada yang salah dan kurang mohon maaf. Salam dari saya untuk Cupuwatu, untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk teman-teman yang ada di Kuwera ya, dan di mana saja berada ya. Yang di Mangunan ikut prihatin ya, ada lockdown di sana. Tapi kita tetap akan berproses ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Mari kita akhiri. Sebelumnya silakan melanjutkan dinamika teman-teman di tempat masing-masing dengan aktivitas dan karya masing-masing. Selanjutnya akan kita akhiri dengan berdoa bersama. Saat penting kita mulai. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang proses kami pagi siang hari ini. Terima kasih untuk banyak inspirasi yang boleh kami terima dari teman-teman kami semua. Terima kasih kami boleh saling berbagi satu sama lain. Kami yakin kami akan semakin berkembang saat kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus belajar dan maju. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan karya dan perjuangan kami. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Ya, silakan saling memberi salam. Sekarang mau chaos boleh, mau dinyalakan semua boleh speakernya ya. Biar kita saling. Sampai jumpa. Oke. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Silakan kalau mau leave meeting ya, silakan.